Ada hal yang mungkin kamu nggak sadari, tapi bisa bikin orang memandangmu sebelah mata. Anehnya, kebanyakan dari kita melakukannya tanpa sadar, mungkin karena kebiasaan, atau dengar ini baik-baik, karena dunia modern mengajarkan kita untuk terlihat aman di mata orang lain. Kita nggak mau bikin kesalahan, takut ditolak, atau takut dibilang sombong. Tapi ironisnya, justru cara aman itu yang bikin kamu terlihat kurang percaya diri. Bayangin ini, ada seseorang di acara networking. Dia berdiri di sudut ruangan memegang gelas minuman, senyum ragu-ragu sambil melirik ke orang-orang yang ngobrol heboh di tengah. Ketika akhirnya ada yang ngajak ngobrol, dia menjawab dengan nada rendah, nggak berani menatap mata, dan buru-buru pamit ke toilet setelah 2 menit. Sekarang siapa yang lebih berkesan? Dia atau orang yang datang dengan percaya diri, bicara jelas, dan sesekali melempar lelucon cerdas? Kenyataan ini pahit. Dunia modern memuja mereka yang terlihat percaya diri, meskipun di dalam mereka mungkin sama paniknya. Lalu apa solusinya? Kalau kamu pernah merasa ada yang off dengan cara kamu membawa diri di depan orang lain, ini saatnya memperbaikinya. Di video ini, aku bakal bongkar 6 kesalahan sosial yang sering kita lakukan yang bikin kita tampak low status. Oh, dan tunggu sampai akhir ya, karena aku nggak cuma bakal bahas masalahnya, tapi juga gimana cara kamu bisa mulai mengubahnya sekarang. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, karena di sini kita nggak cuma ngobrol soal teori, kita bicara soal gimana caranya jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Sekarang soal dongeng tadi, bayangin si orang yang pemalu tadi sebenarnya punya cerita keren banget soal dia hiking di Himalaya dan nemuin desa tersembunyi, tapi dia nggak cerita. Kenapa? Karena takut dibilang sombong. Jadi orang lain malah cuman ingat dia sebagai si pendiam yang suka ngilang ke toilet. Ironis kan? Nah, kalau kamu nggak mau jadi dia, tetap di sini. Kita mulai sekarang. Percaya atau enggak, cara kamu berdiri, duduk, atau bahkan melipat tangan, itu bisa bikin orang lain langsung memutuskan, orang ini nggak pede. Nggak perlu mereka ngomong, tapi insting mereka udah ngejudge. Dunia sosial itu brutal, Blay. Kamu bisa pakai jas paling mahal di ruangan, tapi kalau bahu kamu turun dan pandanganmu lari-lari kayak dikejar debt collector, aura low status itu tetap nempel. Bahasa tubuh yang menghindar sering kelihatan dari gerakan kecil yang nggak kamu sadari. Seperti menggaruk kepala waktu bingung, menyilangkan kaki sambil duduk, atau berdiri sambil mainin ujung baju. Ini semua menurut psikologi adalah tanda discomfort yang bikin kamu terlihat nggak yakin dengan diri sendiri. Dan lucunya, semakin kamu berusaha menyembunyikan rasa nggak percaya diri, semakin jelas itu terlihat. Bayangin ini, ada orang mau presentasi. Dia melangkah ke depan, tapi jalannya kecil-kecil, kayak takut lantai bakal jebol kalau dia terlalu mantap. Saat bicara, dia lebih banyak melihat slide presentasi daripada audiens. Hasilnya, semua orang kehilangan minat sebelum dia selesai perkenalan. Solusinya? Mulai dari hal kecil. Berdiri tegak, buka bahu, dan pandang orang langsung ke mata. Ini bukan soal agresif atau sok-sokan, tapi soal memberikan sinyal bahwa kamu nyaman berada di tempat itu. Ada sebuah penelitian dari Amy Cuddy, psikolog terkenal, yang menunjukkan bahwa power pose, postur tubuh terbuka, selama 2 menit saja bisa meningkatkan hormon keberanian, testosteron, dan menurunkan stres, kortisol. Ini bukan sulap, Blay, tapi sains. Dan kalau kamu mau ngetes seberapa kuat bahasa tubuhmu, coba hal ini. Masuk ke ruangan penuh orang asing, berdiri di tengah, dan nggak ngapa-ngapain selama 10 detik. Canggung kan? Tapi justru dari situlah kamu belajar untuk menahan rasa nggak nyaman. Kalau kamu bisa nyaman dalam situasi itu, kamu udah separuh jalan menuju high status. Oh iya, jangan lupa subscribe ya. Biar aku nggak cuman ngomong sama udara. Kita lanjut ke poin berikutnya.
Blay, kamu pasti pernah ketemu orang yang kalau ngomong tuh kayak nggak yakin sama apa yang dia bilang. Intonasinya naik di akhir kalimat, seperti semua yang dia ucapkan itu pertanyaan, padahal dia lagi ngasih jawaban. Atau, lebih parah lagi, dia pakai banyak kata pengisi kayak kayaknya, atau aku nggak tahu sih, tapi di setiap kalimatnya. Ini yang disebut tentative speech. Dan jujur aja, ini langsung bikin orang mikir, kalau dia aja nggak yakin sama omongannya, kenapa aku harus dengerin? Dan ya, dunia ini kejam. Orang bakal lebih menghargai seseorang yang berbicara dengan percaya diri, meskipun dia salah, daripada yang ragu-ragu tapi benar. Bayangin kamu lagi nonton debat di TV. Ada dua pembicara, yang satu ngomong dengan tegas, nada suaranya stabil, matanya fokus. Yang satu lagi suaranya kecil, kadang-kadang bergetar, dan sering minta maaf sebelum ngomong. Siapa yang lebih meyakinkan meskipun argumennya mungkin lebih lemah? Persis. Solusinya, latih cara kamu berbicara. Kalau kamu merasa nggak yakin, lebih baik diam sebentar daripada ngomong buat jeda. Itu memberi kesan bahwa kamu sedang berpikir, bukan ragu. Selain itu, kurangi kalimat yang melemahkan posisi kamu seperti, mungkin ini nggak penting atau aku nggak tahu sih. Kalau memang nggak tahu, cukup bilang, aku akan cari tahu. Tegas dan to the point. Dan satu lagi tips rahasia. Latihan suara. Orang-orang high status sering punya nada suara yang sedikit lebih rendah dan stabil. Latihlah berbicara di depan cermin atau rekam suara kamu sendiri. Kalau kedengaran kayak orang bingung, perbaiki sampai terdengar seperti kamu memimpin pasukan perang. Oke, hiperbola, tapi kamu paham maksudnya. Jadi, mulai sekarang berhenti minta izin untuk didengar. Kalau kamu yakin dengan apa yang kamu katakan, dunia juga akan yakin. Jangan lupa like dan share video ini biar makin banyak orang tahu cara menguasai ruang dengan suara mereka. Lanjut ke poin berikutnya. Ada momen di mana kamu ketemu orang baru dan entah kenapa otakmu langsung terpancing buat nanya hal-hal yang terlalu standar. Kerja di mana? Asalnya dari mana? Atau yang paling parah, udah makan belum? Padahal, pertanyaan seperti itu seringkali bikin percakapan mati gaya karena jawabannya gampang ditebak dan nggak ada yang spesial di situ. Kamu tahu apa yang terjadi. Orang yang kamu ajak ngobrol langsung nge-labeli kamu sebagai nggak menarik. Bukan karena kamu membosankan, tapi karena cara kamu membuka pembicaraan nggak meninggalkan kesan apapun. Ini, Blay, adalah salah satu kesalahan yang sering dilakukan tanpa sadar, tapi efeknya besar banget. Bayangin ini, ada orang yang kamu temui di sebuah acara dan dia langsung tanya, apa passion terbesar kamu dalam hidup? Dibandingkan dengan seseorang yang hanya nanya, kamu kerja di mana? Siapa yang lebih menarik perhatianmu? Tentu saja yang pertama, karena pertanyaannya membuka ruang untuk eksplorasi yang lebih dalam. Solusinya? Jangan tanya pertanyaan yang langsung muncul di otak. Ambil jeda sebentar dan pikirkan sesuatu yang bisa memancing cerita. Alih-alih bertanya, kerja di mana Kopo? Coba tanya, apa bagian paling menarik dari pekerjaanmu? Atau apa yang bikin kamu paling bangga akhir-akhir ini? Pertanyaan seperti ini menunjukkan bahwa kamu peduli pada jawaban mereka, bukan hanya basa-basi. Selain itu, hindari pertanyaan yang terlalu sering dipakai, seperti udah makan, kecuali kalau kamu memang bercanda dan niat bikin suasana lebih santai. Kalau enggak, lebih baik pikirkan cara lain untuk memulai percakapan yang benar-benar berarti. Karena pada akhirnya, kesan pertama itu penting, dan pertanyaan yang cerdas adalah pintu masuk menuju hubungan yang lebih dalam. Ini adalah salah satu kesalahan yang paling sering menghancurkan citra seseorang di mata sosial. Terlalu cepat menyerah. Ketika kamu mencoba sesuatu, entah itu membuka pembicaraan, memberikan ide, atau bahkan melontarkan candaan, dan ternyata nggak berjalan sesuai harapan, banyak orang memilih mundur.
Mereka langsung menarik diri, merasa malu, dan lebih memilih menghilang daripada mencoba lagi. Contohnya gini, Blay. Kamu lagi ngobrol di sebuah grup, lalu kamu coba bikin lelucon, tapi ternyata leluconmu gagal total. Nggak ada yang ketawa, bahkan beberapa orang cuma melirikmu tanpa ekspresi. Reaksi umumnya, aduh malu banget, mending gue diem aja deh. Dan dari situ, kamu mulai menarik diri dari percakapan, membuat dirimu terlihat semakin kecil. Padahal, mundur setelah gagal itu justru memperkuat kesan low status. Orang yang percaya diri tahu bahwa kegagalan itu wajar, bahkan seringkali nggak terlalu diingat orang lain. Mereka nggak akan membiarkan satu momen buruk menghancurkan seluruh interaksi mereka. Solusinya, ubah responsmu terhadap kegagalan. Kalau leluconmu nggak lucu, coba bilang, oke, itu gagal total, aku akan coba lagi. Ketika kamu bisa menertawakan dirimu sendiri, orang lain akan lebih menghormatimu. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa kamu nggak tergantung pada validasi mereka untuk merasa percaya diri. Dan kalau ide kamu ditolak dalam diskusi, jangan mundur. Dengarkan kritiknya, perbaiki, lalu ajukan ide baru. Ini menunjukkan bahwa kamu fleksibel dan tangguh, dua kualitas yang langsung membuatmu terlihat high status. Karena Blay pada akhirnya bukan kegagalan yang bikin orang rendah, tapi cara mereka merespons kegagalan itu sendiri. Ada kalanya saat ngobrol, dorongan untuk menunjukkan kehebatan diri sendiri muncul begitu saja. Misalnya, kamu lagi ngomongin hobi, tapi tiba-tiba kamu nyelipin, oh, pas aku liburan ke Eropa tahun lalu. Padahal, nggak ada yang nanya soal itu, dan informasi itu nggak relevan sama sekali. Ini Blay yang dinamakan unnecessary brag, dan jujur aja, alih-alih bikin kamu terlihat keren, itu malah bikin orang mengernyit sambil mikir, kenapa dia ngomongin itu? Hal kayak gini sering banget terjadi, terutama kalau kamu merasa perlu membuktikan diri di depan orang lain. Tapi yang nggak disadari adalah bahwa tindakan ini justru bikin kamu kelihatan insecure. Orang yang benar-benar high status nggak perlu sibuk menunjukkan pencapaian mereka. Mereka tahu bahwa prestasi mereka cukup berbicara sendiri tanpa perlu diumbar. Bayangin ini, kamu ngobrol sama seseorang yang terus-menerus cerita tentang betapa suksesnya dia tanpa kamu tanya. Rasanya melelahkan, kan? Dibandingkan dengan seseorang yang tenang, rendah hati, dan hanya berbagi cerita jika itu relevan dengan topik, siapa yang lebih bikin kamu nyaman. Solusinya? Kontrol dorongan untuk pamer. Sebelum kamu menyisipkan cerita tentang dirimu sendiri, tanyakan dulu, apakah ini relevan? Kalau enggak, lebih baik simpan cerita itu untuk nanti. Fokuslah pada percakapan dan tunjukkan ketertarikan yang tulus pada apa yang dibicarakan orang lain. Kalaupun kamu ingin berbagi pencapaian, lakukan dengan cara yang halus. Misalnya, alih-alih bilang, aku pernah jadi juara di lomba itu, coba bilang, aku pernah belajar banyak dari lomba itu, terutama soal kerja tim. Ini menunjukkan pencapaianmu tanpa terdengar sombong. Ingat, Blay, orang yang benar-benar percaya diri nggak butuh panggung untuk menunjukkan siapa mereka. Mereka hanya bicara ketika itu benar-benar penting, dan itulah yang membuat mereka terlihat berkelas. Ada satu jebakan sosial yang sering banget bikin orang terperangkap. Keinginan untuk disukai semua orang. Kamu jadi selalu berkata, iya, setuju pada apapun yang dikatakan orang lain, bahkan mengorbankan pendapat atau prinsipmu sendiri. Semua demi menghindari konflik atau memastikan orang-orang nyaman denganmu. Tapi Blay, ironisnya, semakin kamu mencoba untuk menyenangkan semua orang, semakin kecil respek yang kamu dapatkan. Kenapa? Karena orang bisa mencium ketidaktulusan itu. Dan lebih buruk lagi, kamu memberi kesan bahwa kamu nggak punya pendirian. Bayangin kamu lagi diskusi soal film, dan seseorang bilang, film itu sampah, nggak ada bagus-bagusnya. Padahal itu film favoritmu. Tapi kamu malah bilang, iya juga sih, aku ngerti maksudmu hanya karena nggak mau beda pendapat. Sekarang,
Bukannya terkesan rendah hati, kamu malah terlihat seperti seseorang yang gampang dipengaruhi dan gak punya opini sendiri. Solusinya, belajar untuk berkata tidak dengan cara yang sopan namun tegas. Kalau kamu gak setuju dengan sesuatu, ungkapkan pandanganmu tanpa takut. Contohnya, kamu bisa bilang, "Sebenarnya aku suka film itu, terutama karena alurnya yang unik. Tapi aku paham kalau itu mungkin bukan selera semua orang. Lihat, kamu tetap menghormati opini orang lain, tapi nggak mengorbankan dirimu sendiri. Selain itu, pahami bahwa nggak semua orang harus menyukaimu, dan itu nggak apa-apa. Fokuslah pada menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, bukan versi yang diinginkan orang lain. Respek yang tulus datang ketika kamu jujur dan autentik, bukan ketika kamu menjadi apa yang mereka harapkan. Jadi, mulai sekarang berhenti terlalu berusaha menjadi sosok yang sempurna di mata semua orang. Karena paradoksnya, justru ketika kamu berhenti mencoba menyenangkan semua orang, orang-orang akan lebih menghormatimu. Jadi Blay, kita udah bahas 6 kesalahan sosial yang tanpa sadar sering bikin kita terlihat kurang percaya diri dan gak menarik di mata orang lain. Dari bahasa tubuh yang menghindar, cara bicara yang ragu-ragu, sampai kebiasaan bertanya hal-hal yang terlalu biasa. Belum lagi kalau kamu mundur setelah gagal, menyisipkan pameran yang nggak perlu, atau selalu berusaha menyenangkan semua orang tanpa jadi diri sendiri. Kesalahan-kesalahan ini memang kelihatan sepele, tapi dampaknya besar banget. Mereka bukan cuma bikin kamu kelihatan kurang menarik, tapi juga membuat orang lain merasa kurang respek terhadapmu. Tapi kabar baiknya, semua itu bisa diubah. Mulai dari sekarang, perbaiki cara kamu membawa diri. Tunjukkan kepercayaan diri lewat bahasa tubuhmu. Bicara dengan jelas dan tegas. Ajukan pertanyaan yang memancing percakapan bermakna. Dan yang paling penting, berhenti terlalu keras berusaha menjadi orang lain. Jadi diri sendiri, Blay, karena itu adalah hal paling menarik yang bisa kamu tawarkan. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, yuk bantu aku menyebarkan pesan ini lebih luas. Klik tombol like, share video ini ke teman-temanmu. Dan pastikan kamu subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan penting lainnya. Ingat, perubahan kecil bisa membawa dampak besar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa, jadi versi terbaik dari dirimu sendiri.